Halo, selamat jumpa kembali dengan saya Tanto Prihartanto di channel Belajar Listrik dan Home Server. Hari ini saya akan share terkait cara install OpenVPN dan koneksi home server ke OpenVPN sehingga home server kita bisa diakses dari luar. Ada 3 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, cara install OpenVPN. Yang kedua, cara install IP table, ya. Rule-rulenya seperti apa hingga port-port yang penting kita forward ke ke server yang di rumah kita sehingga server di rumah kita bisa dibuka dari luar. Dan yang ketiga, cara koneksi server rumah ke OpenVPN sehingga terjadi koneksi yang bagus dan server kita bisa diakses dari luar, ya. Oke, kita mulai bahas saja, ya. Sebenarnya tutorial ini sudah pernah saya bahas di diskusiwebhosting.com, ya. Nanti akan saya lihatkan di layar, ya. Di situ saya pernah share juga video-video terkait home server, namun belum terstruktur. Jadi di sini saya akan bahas secara terperinci, ya, di video-video berikutnya, di video ini dan video berikutnya terkait bagaimana cara membangun home server dari nol, ya. Di video sebelumnya saya pernah share terkait cara ganti OS, ya, cara reinstall OS VPS Anda. Jadi di sini saya akan menggunakan CentOS 7, ya. Jadi untuk VPS lain nggak saya dengan untuk sistem operasi lain tidak akan saya bahas, ya. Jadi saya akan bahasnya CentOS 7, ya, baik di home server, ya, maupun di VPN, ya. Jadi silahkan yang belum nonton video saya yang pertama, tonton dulu video pertama, setelah itu baru ke video yang ini. Di layar bisa Anda lihat, ya, yang ini. Saya pernah share terkait membangun data center di rumah di web diskusiwebhosting.com atau DWH, ya. Pembuka thread saat itu adalah Mbak Trias, ya, dari Samihost, ya. Namun video-video yang disertakan adalah video dari saya, ya, di channel saya sebelumnya, itu channel Besar Web Hosting, ya. Nah, di salah satu komentar saya sudah nulis bagaimana cara install OpenVPN, ya. Yang ini sebentar. Ini ada beberapa persiapan yang wajib disiapkan. Yang pertama, VPS yang berisi OpenVPN. Nanti akan kita install, ya. Kemudian koneksi internet minimal upstreamnya hanya 2 Mbps sudah cukup, ya. Upstream 2 Mbps itu berarti untuk IndiHome adalah speed 10 Mbps, ya, karena IndiHome ini 1:5, ya. 1 upstream, 2 downstream. Jadi kalau Anda langganan yang 10 Mbps, ya, maka upstreamnya 2 Mbps, ya. Sedangkan saya saat ini karena untuk home server, ya, bandwidthnya cukup butuh banyak, ya, bukan speednya, ya. Kalau speed sebenarnya 10 Mbps sudah cukup, tapi bandwidthnya untuk menghindari FOUP, ya, file usable untuk aturan FOUP. Jadi untuk menghindari terkena FOUP, saya menggunakan 100 Mbps, ya. Jadi upstreamnya 20 Mbps, dan nanti suatu saat jika terkena FUP atau FOUP, ya, dia akan turun ke 10 Mbps. Jadi walaupun kena FOUP tidak ada masalah, ya, tetap jalan normal. Nah, yang wajib disiapkan dalam membuat home server yaitu VPS yang berisi OpenVPN, kemudian koneksi internet 2 Mbps. Yang ketiga, server yang ada di rumah, ya, server rumah, bisa juga laptop, tapi kalau laptop biasanya panas, ya. Kemudian yang ketiga, UPS. UPS ini untuk menjaga agar server yang di rumah tetap on. Nanti akan kita bahas juga bagaimana cara merakit UPS online dan UPS offline, ya, dua-duanya nanti akan kita bahas, ya. Kemudian backup listrik tambahan bisa berupa genset atau PLTS, ya. Saat ini saya menggunakan PLTS, dan di channel ini, ya, saya juga akan share cara membangun PLTS dari nol, ya. Kemudian yang bisa dipersiapkan, ya, ini opsional, ya, AC untuk menjaga suhu ruangan agar tetap stabil, ya. Jika server Anda
trafficnya rendah ya, AC ini belum terlalu dibutuhkan. Namun jika trafficnya sangat tinggi ya, saya pernah kejadian ada klien yang trafficnya sampai 2 juta per hari, 2 juta per hari. Dan servernya mati, setelah saya cek ternyata overheat ya, overheat. Jadi AC ini sangat dibutuhkan ya, sangat penting jika traffic Anda sangat tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, jika server di rumah Anda sudah banyak ya. Artinya kalau servernya banyak ya, lama-kelamaan suhu ruangan akan jadi hangat dan itu perlu pendingin. Ya. Kemudian persiapan lain yang opsional adalah APAR ya. Namun secara standar ya, standar security APAR ini wajib ya. Namun karena harganya mahal dan tidak semua orang bisa pakai, maka saya masukkan ke opsional karena tanpa APAR masih bisa beroperasi ya. Walaupun sebenarnya APAR ini wajib. Yang ketiga, panel distribusi. Maksud panel distribusi ini adalah usahakan listrik untuk server ini terpisah dari listrik lain ya. Jadi jika Anda punya MCB, diusahakan ada jalur tersendiri untuk server ya. Tujuannya adalah agar Anda bisa menganalisa ya masalah-masalah kelistrikan di situ. Yang kedua, Anda tahu berapa watt ya konsumsi daya server Anda. Yang ketiga, jika ada masalah ya, perbaikannya tidak ke keseluruhan instalasi rumah ya, jadi hanya ke instalasi server aja. Yang harus Anda matikan ya instalasi server ya. Misalkan ada perbaikan listrik di server, Anda tidak perlu matikan semua listrik di rumah Anda, cukup matikan yang ke arah server saja ya. Jadi itu ya pentingnya distribusi listrik. Kemudian yang ketiga yang opsional perlu dipersiapkan adalah backup ISP ya. Saya saat ini menggunakan IndiHome dan backupnya terus terang belum ada ya. Kemarin pernah coba menggunakan Tri ya, tapi koneksinya di dalam dan ternyata lemot ya, hanya 1 Mbps upstreamnya dan lambat sekali ya. Yang ketiga, load balancing ISP ya. Jadi setelah Anda punya 2 ISP atau lebih, Anda bisa setup load balancing menggunakan MikroTik ya. Untuk skill yang perlu Anda punya ya, yang pertama pengetahuan tentang networking ya. Anda harus belajar networking ya. Yang kedua, masalah tentang software dan server-server yang dibutuhkan untuk membangun sebuah web server ya. Sebuah server baik itu terkait cara install server, setup virtual host dan lain-lain. Nanti akan kita bahas juga di video-video berikutnya ya. Bagaimana cara install web servernya, cara install database server ya, cara install virtual host, akan kita bahas satu persatu ya. Dan semoga ini sangat bermanfaat untuk Anda. Ya. Ketiga, pemahaman terkait port ya. Apa itu port ya? Kok port 80 itu apa? Port 443 itu apa ya? Nanti Anda harus tahu dan harus paham ya. Yang ketiga, pemahaman tentang IP table rule ya. Ini kaitannya dengan port ya. Yang keempat, pemahaman tentang listrik. Nah, nanti juga akan kita bahas terkait kelistrikan ya. Jadi kalau Anda skill listriknya minim, bahkan takut dengan listrik, jangan harap bisa punya home server ya. Karena untuk punya home server ini kita harus belajar tentang listrik juga. Jadi jangan hanya terkait komputernya saja, tapi juga belajar tentang listrik minimal terkait dasar-dasarnya saja. Itu sudah cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara install VPN ya. Di bawah sini juga saya udah tulis cara install VPN seperti apa ya. Nah, kita buka terminalnya. Ini sudah masuk ke home server ya. Kemudian untuk cara install VPS, Anda tinggal kopas apa yang ada di tutorial saya di diskusiwebhosting.com atau DWH ya. Kemudian di paste ke terminal VPS Anda ya. Kemudian ketik enter. Sudah terdownload ya. Setelah itu lakukan perintah yang kedua, yaitu bash open VPN
install ESA yang ini ya. Copy, kemudian paste di sini, enter. Sini akan ada pertanyaan ya, protokol yang akan digunakan apakah UDP atau TCP ya. Biasanya saya menggunakan UDP ya, UDP. UDP atau UDP terserah ya. Port yang akan digunakan port berapa ya, 1194 kah atau yang lain. Anda bisa mengcustom atau menggunakan port yang sudah ada ya, yang default atau 1194 ya. Oke. Kemudian DNS result yang akan digunakan pakai apa? Mau pakai Google kah atau pakai Cloudflare 1.1.1.1 atau yang lain, atau menggunakan apa yang sudah ada di VPS. Saya pakai yang satu yang sudah ada di VPS ya. Kemudian enter a name for the first client ya. Kita ketik nama, jangan pakai spasi ya, tulis nama. Misalkan server 1, enter. Di sini akan tertulis OpenVPN installation is ready to begin. Please press any key to continue. Ketik enter atau apa pun. Instalasi dimulai ya. Kita tunggu sampai selesai. Ya, kita tunggu updating. 1/8 ini maksudnya ada 8 proses ya. Jadi dia sampai 8 proses ya. Sudah selesai ya. Tugas kita berikutnya setelah instalasi OpenVPN ini selesai, Anda bisa menambahkan nama klien-klien lain. Misalkan ada 2 server atau 3 server, silakan tambahkan, bisa di sini ya. Misalkan server database di server 2, server apa di server lain, itu bisa Anda lakukan lebih dari 1 server. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan 1 server dulu ya. Selanjutnya kita set rule IP table ya. Di diskusi web hosting juga saya udah share terkait cara share untuk IP table-nya ya. Misalkan yang ini untuk routing HTTP ya, yang 480. Kita paste di sini. Kemudian yang kedua ini untuk routing HTTPS ya, 2 port ini yang sangat penting. Setelah 2 port penting, yang port ketiga untuk DNS, kalau ada Anda punya DNS server ya. Kita ketik port ketiga ya. Rule ketiga maksudnya, bukan port ketiga. Setelah ini jangan lupa Anda simpan ya, simpan ke file teks. Jadi suatu saat Anda lupa, Anda bisa restore ya. Untuk simpan, ketik IP table, save. Kemudian nama filenya misalkan rule ya, rule.txt. Sudah ya. Rule txt sudah ada ya. Setelah ini kita cek ya, isinya apa. Seperti itu ya, ada 2 rule ya. 3 ya, ada 3 rule ya. Untuk 80, 443 dan 53 ya. Setelah ini apa? Ya, setelah ini kita copy ya file OpenVPN yang ini ya. Kita copy file OVPN ini ke server kita ya. Saya di sini akan mencontohkan nih, saya copy ke laptop ya. Buka tab baru di laptop, SCP root,
masukkan passwordnya. Sini passwordnya nggak kelihatan ya, nggak ada tanda bintangnya ya, jadi invisible, sudah tercopy ya. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan laptop saya ini ke VPN tadi? Kita cek pakai ifconfig ya. Nah, IP yang tersedia di komputer saat ini adalah yang wireless ini di port 142.168.88.244 ya. Ini belum ada tunnelingnya ya, ya. Untuk bisa tunneling kita pakai sudo open VPN. Ini karena di Ubuntu ya, laptop saya menggunakan Ubuntu, jadi harus pakai sudo ya, karena harus punya akses root ya. Kalau di server nanti ya, di misalkan menggunakan CentOS, tidak perlu pakai sudo ya, langsung open VPN. Min config ya. Terus tadi ya, yang di copy adalah ini ya, server 1 open VPN. Karena di laptop saya harus masukkan password rootnya ya. Nah, di sini sudah tertulis initialization sequence completed ya. Untuk cek, kita pakai tab baru ya, karena ini nggak boleh di stop ya. Kita cek di ifconfig. Nah, di sini sudah ada tun 0 ya, dengan IP 10.802. Dan ya, saat ini IP yang tadi ada di OpenVPN ya, bisa kita akses melalui internet ya, dimanapun Anda berada. 43.252.237.45 ya. Welcome to Nginx. Kenapa bisa muncul? Karena di laptop saya ini sudah terinstall Nginx ya. Nging. Ada orang bilangnya nging ya. Ini Nginx sudah terinstall, jadi bisa diakses. Namun jika laptop saya ini saya putuskan koneksinya ya, misalkan ini saya kontrol C ya, ini tunnelingnya sudah putus ya. Ini kalau kita cek ifconfig sudah tidak ada tun 0 lagi ya. IP ini sudah tidak bisa diakses lagi ya, karena sudah disconnect ya. Ini muncul welcome to Nginx, mungkin cache ya. Tapi sebenarnya ini tidak bisa diakses ya. Lihat ini loading lama ya. Sampai di sini semoga jelas ya. Semoga apa yang saya jelaskan di sini adalah jelas dan bisa bermanfaat untuk Anda ya. Bisa Anda aplikasikan. Jadi ini dasarnya, dan ini sudah bisa dipakai ya untuk membuat home server. Anda sudah bisa terkoneksi ya. Laptop Anda sudah bisa terhubung ke dunia luar ya, dan sudah bisa diakses dari luar. Oke. Semoga apa yang saya jabarkan di sini bermanfaat untuk Anda ya. Dan semoga ini bisa menjadi amal jariah juga buat saya. Doakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.